Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang berbahagia, apa kabar? Saya kali ini alhamdulillah bisa coba memberikan konten yang lebih variatif, di mana tidak monolog, saya sendiri berbicara. Dan saat ini saya sedang ditemani oleh kolega ya. Kolega saya namanya adalah Mas Ainudin Caklik. Apa kabar Mas Ainudin? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, beliau ini adalah sosok pemuda yang lahir dari sebuah desa. Mungkin kebanyakan anak-anak Indonesia bahkan milenial sekalipun yang sering buka Google Map belum tahu nih asal desanya Mas Ainudin lahir, besar, sampai kemudian hari ini berkiprah di ibu kota. Di manakah tempat lahir Mas Ainudin dan apa kesan terindah dari kehidupan masa kecil di belantara Kalimantan Timur itu? Silakan Mas Ainudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala karunia yang diberikan kepada kita semua. Asal dari apa tadi pertanyaannya? Dari asal ya? Ya. Dari santan. Mungkin ini nama yang tidak. Santan kelapa itu. Santan. Ya, ketika kita nyebut santan memang kebanyakan orang langsung apa ya? Ya pikirannya langsung ke santan kelapa. Dan memang di kampung itu dulunya memang jadi semacam pusat komoditas kelapa. Dan sejarahnya sendiri memang santan itu pada awalnya menurut cerita para orang tua waktu itu memang itu pemberian dari kerajaan Kutai Kartanegara. Lalu kemudian dan ketika saat itu wilayah itu memang nyaris semuanya orang membudidayakan kelapa. Jadi itulah yang kemudian kampung ini menjadi desa santan, ya menjadi komoditas budidaya kelapa yang sangat besar ketika itu. Bahkan tahunnya itu mungkin masih tahun-tahun 60-an sampai 70-an itu kelapanya sampai kemudian di ekspor. Kalau antar kota itu apa, ekspor juga ya? Ya, ekspor antar kota. Ya, ekspor antar kota dari desa Santan itu ke Samarinda. Dan itu membutuhkan perjalanan, kalau cerita dari orang tua sendiri itu sampai 7 hari 7 malam. Karena pakai kuda kali atau bukan, sapi? Pakai kapal. Oh, kapal yang laut ya? Laut. Kapal yang belum ada mesinnya, pakai dayung dan layar. Layar. Dan itu memang orang tua mengalami sendiri bagaimana perjuangan melalui proses itu. Nah itu mungkin latar belakang kampungnya. Jadi memang punya historis ya. Ya. Dan bahkan memang untuk sampai ke sana mungkin Bung Imam juga sudah pernah merasakan kan. Iya, betul. Pernah saya ajak ke sana. Itu sudah darat. Oh, darat. Ya. Tapi dulu di masa-masa dulu saya SD itu memang nggak ada transportasi darat. Berarti belum ada listrik juga ketika itu? Belum, sama sekali belum. Masuk listrik itu ketika saya sudah SMP, dan itu pun masih nyala. Tahun berapa itu? 2000 lah mungkin. Itu 2000 sudah mulai nyala 2000 baru ada listrik ya? Tahun 2000 itu sudah mulai masuk, tapi belum terlalu merata. Tapi ya alhamdulillah itu cukup cukup memberikan satu perubahan berarti lah di kampung itu yang mulai ada listrik. Dan memang kita sempat merasakan bagaimana situasi kampung yang hanya pakai obor itu, ya kita pernah lalui semua. Sangat memorable. Artinya kalau kita lihat dari kisah yang dijelaskan tadi, berarti kampungnya Mas Ainudin ini betul-betul pelosok gitu ya? Pelosok. Nah, pertanyaannya adalah apa yang membuat Mas Ainudin ketika itu dalam situasi yang serba terbatas tapi punya kemauan untuk belajar itu sampai kemudian hari ini membekas dan membentuk sebuah karakter dan skill tertentu gitu. Itu apa yang mendorong ketika itu? Sebetulnya saya secara pribadi kalau dari orang tua ya, dorongan untuk kemudian belajar itu tidak terlalu kuat. Jadi motivasi orang tua itu justru bukan belajar, tapi kerja. Yeah. Kerjanya itu apa? Jadi mengelola kebun kelapa ya. Memang waktu itu memang ada lahan yang memang digarap
digarap, kemudian di situ tanam pisang, salak semua, dan itu orang tua dorongannya ya bagaimana kamu ini sudah mulai berkebun, punya lahan yang bisa digarap seperti itu. Jadi motivasi untuk belajar tuh sebetulnya kalaupun ada ya karena orang tua juga memang tidak punya latar belakang pendidikan, pengalaman pendidikan, jadi mungkin juga pola pendidikannya ke anak-anaknya juga tidak terlalu ke situ. Tidak terlalu ditekankan. Tidak terlalu ditekankan. Pertanyaannya apa yang membuat Mas Ainuddin ini kemudian, saya harus belajar nih gitu? Nah kalau itu setelah kemudian saya masuk di panti asuhan Rahmatullah, itu di Santan juga? Di Bontang. Bontang. Ya, punya pesantren Hidayatullah. Jadi pesantren Hidayatullah Bontang itu punya panti asuhan namanya Rahmatullah. Di situ dibiayai full, ya. Itu SMP? SD. Karena memang ya di masa SD itu memang agak getir sih memang. Artinya untuk belajar pun memang untuk sekolah semua biaya-biaya itu orang tua juga memang kewalahan. Iya, betul. Sehingga ketika masuk pesantren itu orang tua menyambut positif karena memang akhirnya beban untuk pembiayaan itu bisa ditanggung oleh panti asuhan. Makanya ya Hidayatullah ini saya rasa satu lembaga yang punya jasa yang luar biasa. Bukan hanya saya, mungkin ada ratusan orang yang kemudian dibiayai untuk pendidikannya. Sejalan dengan misi negara, konstitusi mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul. Jadi saya kira itu nilai poin penting, mungkin di luar tadi ya, poin penting kehadiran Hidayatullah untuk kemudian membina anak-anak yang mungkin tidak mampu seperti pas saya ketika itu. Nah terus kemudian muncul kesadaran belajar sampai kemudian hari ini menjadi seorang yang ya menulis cukup lihai gitu ya, menjadi seorang kreator konten di balik layar kreator konten. Nah itu apa yang bisa di-share lah kepada teman-teman muda bahwa dalam keterbatasan tuh jangan mengeluh gitu ya, tapi teruslah melangkah. Nah, itu seperti apa itu? Jadi sebetulnya kayak kemampuan menulis, kemudian minat-minat yang sifatnya mungkin sekarang ini seperti dunia digital segala macam itu secara alami. Entah saya persisnya kapan, tapi saya kemudian mulai agak tertarik itu ketika di SMA, mulai tertarik. Bahkan mungkin awalnya itu mungkin sejak mengenal komputer sendiri kan, bahkan pas mahasiswa. SMA itu hanya sekedar melihat-lihat saja, mengoperasikan tuh sama sekali hanya sekedar membuat screensaver di layar Windows gitu kan. Dan itu mewah sekali ya. Ya itu mewah, sangat mewah sekali ketika kita sudah bisa mengoperasikan, mengganti screensaver, mengganti tulisan nama kita, kemudian dia berputar-putar pakai merky gitu kan. Nah, itu dulu SMP itu sudah begitu saja sudah sangat luar biasa dan kita penasaran akhirnya kan apa sih sebetulnya lebih dari itu, dan ya pelan-pelan belajar. Dan sejak mahasiswa kemudian saya belajar ya karena suka menulis pun juga sebetulnya lebih karena ya mungkin kebanyakan remaja atau anak-anak itu kan menulis pengalaman, mungkin perasaan marah atau perasaan senang atau gembira kan biasanya kita juga menumpahkannya dengan rasa lebih enjoy, dan itu mungkin berangkat dari situ pengalaman itu. Ya, tapi Mas Ainuddin ini cukup unik karena biasanya kalau orang suka menulis dia udah fokus di situ. Nah ini saya lihat juga ada karya-karya berupa web gitu kan, dan saya lihat cukup panjang itu perjalanannya. Nah bagaimana itu dari menulis kemudian main ke web gitu kan? Artinya itu kan sedikit lagi sudah masuk ke dunia IT itu. Nah, silakan. Ya itu juga alamiah saya meminati sebetulnya awalnya, berminat dan ada rasa penasaran. Ada rasa penasaran, dan saya juga kemudian berkecimpung di situ sama sekali tidak berangkat dari mungkin motivasi orang atau tapi memang penasaran aja. Dan itu yang paling kuat mendorong. Yang mendorong akhirnya. Jadi saya pengalaman uniknya itu ketika awal pertama kali saya mengenal internet. Jadi ketika itu ada teman saya namanya Fauzi Salam. Tahun berapa itu? Tahun 2005 kalau. Sudah mahasiswa ya? Sudah mahasiswa.
Dan itu saya betul-betul baru pertama kali membuka internet, dan itu ada nama teman saya namanya Fauzi Salam di Setia itu. Kebetulan dia mahir di bidang komputer. Saya sampai kontrak dia itu dalam tanda petik ya, saya bajak waktunya, saya minta tolong ajarin saya internet. Akhirnya saya ajak ke warnet, dia ngajak saya ke warnet. Mulai dari cara buka Mozilla Firefox sama Internet Explorer tuh diajarin apa yang diketik, apa yang dibuka, cara mencari informasi seperti apa, diajarin di situ. Nah, sekali dua kali saya diajak, akhirnya saya semakin ada keinginan untuk lebih mengetahui. Semakin akhirnya terstimulus ya. Terstimulus dan akhirnya mulai agak berkreasi sendiri. Saya ketika ada libur, saya ambil paket malam, kan dulu ada istilah paket malam. Iya, paket malam, warnet ya, zaman warnet ya. Sampai di situ mulai belajar buat, akhirnya waktu itu buat kaltimtoday.com. Walaupun sekarang sudah nggak ada, bahkan domainnya sudah dimiliki oleh nggak tahu situs Jepang atau apa ya. Jepang ya. Justru sekarang ada kaltim.co, kaltimtoday.co. Juga mungkin saya lihat dikelola profesional juga. Kemudian, ini menarik, jadi rasa penasaran mendorong untuk berkorban, kemudian juga melakukan sebuah upaya-upaya konkret secara kesungguhan. Nah, dan yang tertarik sekarang adalah mengapa kemudian bisa berpikir untuk mendirikan website www.pemuda.org. Ini bagaimana ini latar belakangnya? Kan hal yang katakanlah melompat lagi ya, tapi ini sebuah kreativitas. Saya pikir anak milenial suka yang begitu. Iya. Jadi juga berdiri pemuda.org ini ya juga saya juga sering mengikuti berita-berita tentang crowdfunding. Kitabisa.com misalnya, kemudian juga situs-situs sosial yang filantropi kayak misalnya BMH, Rumah Zakat, kemudian gerakan-gerakan filantropi yang memang banyak membantu masyarakat. Nah, suatu malam saya mencoba berselancar apa kira-kira yang bisa kita buat untuk anak muda, untuk pemberdayaan anak muda. Nah, saya coba kemudian cek di penyedia perusahaan penyedia hosting domain, saya cek pemuda.org. Ya, setelah saya cek masih tersedia, saya langsung ambil dan saya aktifkan, dan alhamdulillah sekarang bisa kita kemudian buat, dan dengan pengelolaan yang masih sangat sederhana, alhamdulillah bisa kita jalankan, dan meskipun memang belum sepenuhnya optimal, tapi sudah running ya? Ya, sudah running lah, bisa memberikan sedikit manfaat ke masyarakat, dan kita berharap ini juga bisa lebih bertumbuh positif, bisa menjangkau lebih banyak penerima manfaat, bisa juga kemudian menarik lebih banyak pendana, sehingga bisa kita melakukan hal-hal yang lebih besar dari yang ada sekarang. Oke, ini yang terakhir nih, puncak diskusi kita ini, Mas Zainuddin. Kira-kira apa yang harus dimiliki oleh pemuda atau anak-anak di Indonesia ketika dia hari ini dalam keterbatasan? Memang kalau saya prinsipnya memang itu berangkat dari pribadi. Ketika kita memang punya semacam keinginan atau punya bayangan tentang sesuatu, ya gelutilah itu secara alamiah. Kalau saya prinsipnya begitu. Secara alamiah ini maksudnya tidak perlu ada kesungguhan atau gimana? Atau ya, menunggu jadi aja atau gimana? Secara alamiah itu sebetulnya kesungguhan sebenarnya. Cuman sebagaimana seleksi alam gitu ya? Iya, seleksi alam. Alamiah itu saya menafsirkan alamiah itu adalah satu upaya yang sungguh-sungguh, yang kemudian dia melakukan serangkaian upaya, tapi dengan pola air. Pola air itu ketika dia menghadapi satu hambatan, dia mencoba membangun suatu kekuatan. Meninggi, akhirnya dia bisa melewati celah yang menghalang itu. Keren. Itu alamiah ya? Alamiah. Keren. Ketika dia kemudian tidak ada hambatan, melaju kencang. Tapi ketika di depan jalan ternyata masih ada lagi yang menghalang, ya alamiah lagi. Artinya mencoba memahami itu ada apa. Sambil juga memang dalam hal ini alamiah itu juga adalah kita mencoba belajar. Jadi itulah mungkin yang saya ambil, sambil berenang, minum air.
Ya. gitu kan. Tapi jangan banyak-banyak minum airnya gitu kan. Ya. Artinya sambil berenang itu adalah kesungguhannya. Minum airnya itu adalah alamiahnya, dalam artian bahwa ketika dibutuhkan situasi, ya, ketika ada situasi yang kemudian itu membuat Anda stagnan, coba ya kita mencoba kembali ke dalam, ya, kembali ke diri, apa yang perlu kita lakukan. Itu yang saya kira jadi semacam nilai yang saya coba pegang. Jadi kalau diperas dalam 2 kata, seperti air berarti maju terus itu ya. Maju terus. Jadi memang ya seperti itu, seperti air lah kita prinsipnya itu. Jadi jalani dengan alamiah, dalam artian ada kesungguhan di satu sisi, di sisi yang lain ada proses-proses yang juga kita lakukan, yaitu belajar dan kemudian melakukan satu upaya yang upaya yang positif untuk terus bertumbuh ke atas, bukan ke samping. Ya, sahabat, inilah sebuah diskusi ringan untuk kemudian kita melihat perspektif hidup, bahwa sebuah keterbatasan, bahkan ketika kita dilahirkan sekalipun, saat kita melihat sebagai sebuah hal yang harus diterima dengan penuh kesyukuran, maka insya Allah akan diberikan oleh Allah jalan-jalan untuk kita sampai pada kebaikan-kebaikan. Dan sisi yang sangat menantang adalah ketika kita sudah berada di jalan tersebut. Kebanyakan anak muda nggak sadar bahwa dia sudah berada di jalan yang tepat, sehingga dia berpikir aneh-aneh, yang pada akhirnya kesimpulannya sederhana, menjadi tidak alamiah, tidak ada kesungguhan, ya kan, tidak mau berkorban, tetapi impiannya besar. Itu namanya angan-angan, seperti itu. Nah, dari spirit dan kisah perjalanan hidup dari Mas Ainuddin, kita bisa melihat bahwa rasa ingin tahu adalah generator paling penting yang harus kita hadirkan di dalam keseharian kita. Pertanyaannya sederhana, apa yang Anda ingin tahu hari ini? Ketika Anda ingin tahu makna sebuah ayat, Anda akan baca tafsir. Ketika Anda ingin tahu apa maksud Nabi dalam sebuah hadis, Anda akan baca berbagai tafsir-tafsir dan syarah-syarah hadis. Ketika Anda ingin tahu bagaimana memanfaatkan internet dengan membuat crowdfunding pemuda.org, itu adalah karena ada kepedulian. Prinsipnya inilah yang harus dimiliki oleh generasi milenial saat ini. Terima kasih banyak pada Mas Ainuddin atas sharingnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.